Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan video ini yang berjudul Filsafat Pendidikan Matematika Realistik. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andus Haji Sutarto Hadi, MSI MSc, dan Ibu Kamaliah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Made Yohana Santi. Yang kedua yaitu ada Maulida Hasanah. Dan yang ketiga saya sendiri yaitu Novita Arundina Aulia. Dan yang keempat yaitu ada Nyoman Yohana Santi. Baik, kita memasuki materi pertama yaitu paradigma baru pendidikan. Ada perkembangan yang sangat berpengaruh dan menjadi ciri praktik pendidikan di Indonesia selama ini adalah pembelajaran berpusat pada guru. Guru menyampaikan pelajaran dengan menggunakan metode ceramah atau ekspositori, sementara para siswa itu mencatat pada buku catatan. Pada proses pembelajaran yang demikian, guru dianggap berhasil apabila dapat mengelola kelas sedemikian rupa, sehingga siswa-siswa itu tertib dan tenang mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Program pengajaran itu dianggap sebagai proses penyampaian fakta-fakta kepada para siswa. Siswa itu dianggap berhasil dalam belajar apabila mampu mengaitkan banyak fakta dan mampu menyampaikan kembali fakta-fakta tersebut kepada orang lain, atau menggunakannya untuk menyampaikan soal-soal dalam ujian, atau juga menjawab-jawab soal saat ujian. Guru sendiri merasa belum mengajar kalau tidak menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Guru yang baik adalah guru yang menguasai bahan dan selama proses belajar mengajar mampu menyampaikan materi tanpa melihat buku pelajaran. Guru yang baik adalah guru yang selama 2 kali 45 menit itu dapat menguasai kelas dan berceramah dengan suara yang lantang. Materi pelajaran yang disampaikan sesuai dengan GBPP atau apa yang telah tertulis di dalam buku paket. Praktek pendidikan selama ini berlangsung di sekolah ternyata sangat jauh dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu pendidikan yang menjadikan siswa itu sebagai manusia yang memiliki kemampuan belajar untuk mengembangkan potensi dirinya dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi itu menurut Zamroni pada tahun 2000, praktek pendidikan yang demikian mengisolir diri dari lingkungan sekitar dan dunia kerja, serta tidak mampu menjadikan siswa itu sebagai manusia yang utuh dan berkepribadian. Jadi paradigma baru pendidikan itu lebih menekankan kepada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Jadi siswa itu harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu itu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru. Guru itu harus mengubah perannya, tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktriner, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa ke arah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Jadi melalui paradigma baru tersebut diharapkan di kelas itu siswa aktif dalam belajar, terus aktif berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yaitu menurut Zamroni pada tahun 2000. Filsafat konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme berangkat dari teori Jean Piaget yang menganggap struktur kognitif seseorang sebagai sesuatu skemata. Skemata merupakan kumpulan dari skema-skema. Skema tersebut dapat berkembang secara kronologis sebagai hasil dari suatu interaksi antara individu dengan lingkungannya. Karena itu, semakin tua seseorang, maka semakin lengkap struktur kognitifnya. Contohnya, seperti seorang anak, ketika melihat harimau untuk pertama kalinya, ia akan menganggap harimau tersebut sebagai kucing besar. Karena pada saat itu, ia baru memiliki konsep tentang seekor kucing.
Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang baru saja mengenal skemata. Pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan dari pengetahuan merupakan proses kognitif, di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi dan akomodasi digunakan untuk mencapai suatu keseimbangan, sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Pada asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung dari stimulus baru ke dalam skemata yang sudah ada. Sedangkan proses akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang sudah ada secara tidak langsung. Pada proses asimilasi, tidak terjadi perubahan pada skemata. Pada proses akomodasi, skemata dimodifikasi sesuai dengan stimulus yang diterima, sehingga terbentuk skema yang baru. Contohnya, seorang anak yang menyebut kucing besar untuk harimau adalah proses asimilasi dari harimau ke dalam skema kucing. Prinsip konstruktivisme banyak digunakan dalam pembelajaran sains dan matematika. Prinsip-prinsipnya diambil adalah 1. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan langsung dari guru ke siswa. 3. Murid menjadi aktif dalam mengkonstruksi secara terus-menerus. 4. Guru hanya sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan situasi. Pada tahun 1990, dalam penelitiannya tentang pembelajaran berhitung di sekolah dasar, menunjukkan hasil bahwa siswa yang mengkonstruksi sendiri pemahaman yang mereka miliki dalam menyelesaikan soal-soal multi angka dalam operasi hitung bilangan cacah jauh lebih unggul daripada siswa yang diajari algoritma dalam menyelesaikan soal tersebut. Menurut filsafat konstruktivisme, berpikir yang baik adalah lebih penting daripada mempunyai jawaban yang benar atas suatu persoalan yang dipelajari. Saat seseorang mempunyai cara berpikir yang baik, hal itu dapat digunakannya untuk menghadapi fenomena baru, akan dapat menemukan pemecahan dalam menghadapi persoalan lain. Dalam paradigma baru, pendidikan peran guru harus berubah, yaitu tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, tetapi harus mampu menjadi mediator dan fasilitator. Fungsi mediator dan fasilitator dapat dijabarkan dalam beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. Yang kedua, menyediakan kegiatan, sarana, kesempatan, dan pengalaman yang merangsang pengetahuan siswa, sehingga hal itu dapat mendukung proses belajar siswa menjadi lebih baik. Selain itu, guru juga harus menyemangati siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengomunikasikan ide ilmiah mereka. Yang ketiga, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Agar peran dan tugas guru sebagai mediator dan fasilitator berjalan dengan optimal, maka diperlukan beberapa kegiatan yang perlu dikerjakan dan juga beberapa pemikiran yang perlu disadari oleh pelajar. Yang pertama, guru perlu banyak berinteraksi dengan siswa untuk lebih mengerti apa yang sudah mereka ketahui dan pikirkan. Yang kedua, tujuan apa yang akan dibuat di kelas sebaiknya dibicarakan bersama sehingga siswa sungguh terlibat. Yang ketiga, guru perlu mengerti pengalaman belajar mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, diperlukan keterlibatan dengan siswa yang sedang berjuang dan kepercayaan terhadap siswa bahwa mereka dapat belajar. Yang kelima, guru perlu mempunyai pemikiran yang fleksibel untuk dapat mengerti dan menghargai pemikiran siswa. Pembelajaran kontekstual.
Pembelajaran kontekstual berasal dari suatu keyakinan bahwa seseorang tertarik untuk belajar apabila ia melihat makna dari apa yang dipelajarinya dan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan dan pengalamannya terdahulu. Sistem pembelajaran ini didasarkan pada anggapan bahwa makna yang memancar dari hubungan antara isi dan konteksnya, di mana konteks memberikan makna pada isi. Jika lebih luas konteksnya, siswa dapat membuat hubungan dan banyak makna isi yang dapat ditangkap oleh siswa. Tugas guru adalah menyediakan konteks itu sendiri. Apabila siswa dapat menghubungkan pelajaran sekolah dengan konteks ini sebanyak mungkin, maka akan lebih banyak makna yang diperoleh siswa. Dengan menemukan makna dalam pengetahuan dan keterampilan akan membawa pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Ketika siswa menemukan makna dari pelajaran di sekolah, mereka akan memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Dengan pembelajaran kontekstual, memungkinkan siswa mampu menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan konteks nyata di kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat mengetahui makna apa yang dipelajari. Pembelajaran ini juga memperluas konteks pribadi mereka, sehingga dengan menyediakan pengalaman yang baru bagi siswa akan memacu otak mereka untuk membuat hubungan-hubungan yang baru, dan sebagai konsekuensinya siswa juga akan menemukan makna yang baru. Pembelajaran ini merupakan sistem yang holistik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang apabila dipadukan akan menghasilkan efek yang melebihi apa yang dapat dihasilkan secara tunggal. Jadi, bagian-bagian yang terpisah dari CTL melibatkan proses yang berbeda apabila digunakan secara bersamaan. Setiap elemen yang berbeda dalam sistem CTL memberikan kontribusi untuk membantu siswa memahami makna pelajaran atau tugas-tugas sekolah. Dari pernyataan tersebut, CTL dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat makna dari pelajaran sekolah yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pelajaran tersebut dengan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, sosial, dan budaya. Untuk mencapai tujuan itu, sistem tersebut meliputi 8 komponen, yaitu yang pertama, membuat hubungan yang bermakna, kedua, melakukan pekerjaan yang berarti, ketiga, pengaturan belajar sendiri, keempat, kolaborasi, kelima, berpikir kritis dan kreatif, keenam, mendewasakan individu, ketujuh, mencapai standar yang tinggi, dan yang terakhir, yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Selanjutnya, filsafat pendidikan matematika realistik. Matematika merupakan aktivasi insani, mathematics as human activity, di mana siswa tidak lagi dapat dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi passive receipt of ready-made mathematics. Berdasarkan hal itu, maka siswa harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali matematika di bawah bimbingan orang dewasa. Proses penemuan kembali tersebut harus dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia real. Dalam PMR, dunia nyata atau real world digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep matematika. Dunia nyata adalah segala sesuatu di luar matematika, seperti mata pelajaran lain selain matematika atau kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita, menurut Bloom dan 1989. Kemudian, dunia nyata adalah suatu dunia nyata yang konkret yang disampaikan kepada siswa melalui aplikasi matematika. Kemudian, proses pengembangan ide dan konsep matematika yang dimulai dari dunia nyata oleh Delleng disebut matematisasi konseptual. Suatu model skematis untuk proses belajar ini digambarkan sebagai suatu sikel atau lingkaran yang tidak berujung, yang berarti proses lebih penting daripada hasil. Diasumsikan bahwa pengetahuan merupakan proses transformasi yang secara terus-menerus dibentuk dan dibentuk kembali, bukan merupakan entitas bebas untuk dikuasai atau disampaikan. Dunia nyata siswa disesuaikan terus-menerus. Kemudian Travers membedakan dua macam matematisasi, yaitu vertikal dan horizontal, yang digambarkan oleh
Major 1994 sebagai proses penemuan kembali. Nah, dalam matematisasi horizontal, siswa dimulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Nah, dalam proses ini, setiap orang dapat menggunakan cara mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Kemudian, dalam matematisasi vertikal, kita juga bisa mulai dari soal-soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang, kita dapat menyusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa menggunakan bantuan konteks. Grab Major menyebut hal ini sebagai matematisasi persoalan matematika untuk membedakannya dengan matematisasi horizontal yang merupakan matematisasi soal kontekstual. PMR dapat dibedakan dengan teori-teori lain dalam matematika, seperti mekanistik, empiristik, dan strukturalistik berdasarkan adanya atau tidak adanya komponen matematisasi horizontal dan vertikal. Nah, kedua komponen matematisasi tidak terdapat dalam pendidikan matematika mekanistik. Pendekatan mekanistik bersifat algoritmik dan cenderung menjadikan proses pembelajaran menggunakan metode ceramah dan latihan menggunakan rumus-rumus dan hukum-hukum matematika. Dalam pendidikan empiristik, matematisasi horizontal dimanifestasikan secara jelas dengan menggunakan cara informal sebagai basis pembelajaran, namun tanpa dukungan model-model, skema, dan sejenisnya. Pembelajaran sukar mencapai tingkat formal. Dalam pendidikan strukturalistik, operasi-operasi, bentuk-bentuk matematis, dan sejenisnya dikonkretkan dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang sengaja dibuat sebagai representasi konsep dan ide-ide matematik. Matematisasi vertikal berlangsung dengan bantuan media terstruktur tersebut. Namun, aplikasi matematika tidak mungkin tercapai kecuali siswa sudah memahami bagaimana menggunakan prosedur yang dipelajarinya. Akibatnya, anak-anak tidak dapat mengembangkan lebih lanjut cara alamiah dan formal mereka sendiri. Menurut Van Hill dalam The Length 1996, proses belajar melalui 3 tingkat. Yang pertama, yaitu siswa mencapai tingkat pertama berpikir atau the first level of thinking apabila ia dapat memanipulasi karakteristik yang dikenal dari pola yang diketahuinya. Terus tingkatan yang kedua yaitu siswa akan mencapai tingkat kedua apabila ia dapat memanipulasi keterkaitan dari karakteristik tersebut. Terus tingkatan yang ketiga yaitu siswa mencapai tingkat ketiga apabila ia mulai memanipulasi karakteristik intrinsik dari hubungan-hubungan. Kerangka berpikir tentang ide-ide matematik melalui 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi, tahap identifikasi, dan tahap aplikasi yang memicu suatu tahap eksplorasi baru sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan konsep matematik. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses siklik tanpa tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Tidak ada keinginan untuk sampai pada tujuan tertentu. Kemajuan belajar sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Hope pada tahun 1994 berpendapat bahwa teori PMR kompatibel dengan teori pembelajaran topik tertentu yang bergantung pada aplikasi dunia nyata pada pemodelan. Kesesuaian antara konstruktivis dan PMR sebagian besar karena adanya kesamaan karakteristik matematik dan belajar matematik dari kedua teori tersebut. Keduanya berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas kreatif manusia dan belajar matematika terjadi apabila siswa dapat mengembangkan cara efektif untuk memecahkan masalah. Dengan menggunakan deskripsi yang dikemukakan oleh Hope, The Length, dan mengemukakan ajaran-ajaran PMR, yaitu yang pertama,
titik berangkat urutan pembelajaran harus memberi pengalaman nyata bagi para siswa sehingga mereka dapat terlibat secara langsung, secara personal dalam aktivitas matematika. Terus yang kedua, untuk menampung pengetahuan matematika yang dimiliki siswa, titik berangkat tersebut juga harus dapat dijelaskan berdasarkan tujuan potensial urutan belajar atau learning square. Yang ketiga, yaitu urutan pembelajaran harus melibatkan kegiatan di mana para siswa membuat dan menguraikan model-model simbolik dari aktivitas matematika formal mereka. Yang keempat, ketiga ajaran di atas efektif apabila direalisasikan dalam pembelajaran interaktif. Siswa-siswa menjelaskan penyelesaian yang mereka buat, memahami penyelesaian yang dibuat siswa lain, terus menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan, mempertanyakan ada atau tidak adanya penyelesaian alternatif, dan melakukan refleksi. Ajaran kelima, phenomenal real, bentuk-bentuk dan konsep matematik dimanifestasikan dalam keterkaitan berbagai sub pokok bahasan. Demikian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.